Ya udah, kalau gitu sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Sisil, ayo makannya diberhentiin dulu ya. Ayo doa dulu Sisil. Habis itu makan lagi, gak apa-apa dah. Doa dulu ya semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala pernyataan-Mu, sehingga kami dapat kembali berkumpul di sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau yang berkati dari awal hingga akhirnya, dan berkati Cecepi yang akan membawakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena kita ini adalah hari Minggu, mari kita sama-sama menyanyikan biar semangat nih ya. Kan kalian tadi Marco bilang, Marco biasa aja, soalnya kan udah kemarin itunya, tahun barunya. Tapi kan ini hari Minggu, harinya Tuhan. Jadi harus seneng dong. Jadi sama-sama kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Apa? Oh gitu. Kita nyanyi sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi, lebih semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya siapa? Tuhan. Biar lebih semangat lagi, mari kita sama-sama menyanyikan Bapak Abraham. Kalian tahu lah ya Bapak Abraham itu siapa. Kalau belum tahu, kita nyanyiin bareng-bareng biar kalian lebih tahu siapa itu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri.
kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan yang bakal dibawain sama Cicepi, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Biar kita makin rajin buat baca kitab suci sama doa ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kau tumbuh, kau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, aku serahkan ke Cice Vina. Oke, halo adik-adik semuanya. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan. Terima kasih juga Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kami semua kesempatan untuk beribadah walaupun masih secara online. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang pintar pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, Happy New Year adik-adik. Kemarin tahun baru pada ngapain aja nih di rumah? Ayo, ada nggak yang main trompet? Atau main kembang api? Main kembang api walaupun agak takut sedikit. Aku nggak main kembang api soalnya besoknya perform. Terus main apa lagi coba di rumah? Ada yang bakar-bakar daging? Oh, barbekyuan di rumah temen. Oh, di barbecue di rumah. Kerjain PR sama makan 2 telur ceplok setengah matang. Makan buah, nggak apa-apa. Berarti baru Makan kue. Temannya lagi. Nggak apa-apa.
Tahun baru walaupun makannya buah doang, nggak makan daging nggak apa-apa. Buah aku bilangnya 2 telur ceplok setengah matang. Oh, 2 telur ceplok. Gak apa-apa biar sehat. Tahun 2022 semakin sehat nih. Nanti Marco badannya makin kuat gitu. Tahun baru rasanya gimana sih? Seneng nggak tahun baru? Apa yang kayak tadi Kak Aurel bilang? Biasa aja. Harus seneng ya. Senang, kan itu iya, ada ulang tahun Ferin. Oh, ulang tahun Ferin. Gak apa-apa. Walaupun tahun baru kita semua harus seneng ya. Karena kita ini nih, kita mau menjalani tahun 2022. Walaupun kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana, tapi nggak apa-apa. Karena Tuhan Yesus pasti beserta kita semua gitu. Harus semangat ya menjalani tahun 2022. Ini sekarang masih tanggal 2 nih. Wah, nggak boleh loyo-loyo, nggak boleh lemes-lemes. Kebaktian hari ini harus semangat, oke? Oke, mantap. Nah, oh iya, ini aku nggak tahu sih adik-adik pada tahu nggak berita ini. Tapi kalian masih ingat nggak kemarin itu kita yang pelayanan untuk ibadah umum, masih ingat nggak? Yang Ferin baca doa syafaat, iya, yang itu loh yang Jeff sama Adin WL, jadi worship leader, Devanka doa Bapak kami, iya betul banget. Nah, kita dapat juara 4. Tepuk tangan dong buat kita semua, kalian semua hebat. Usahanya, terus latihannya, capek-capek, harus menghafal doa-doanya, harus berani tampil. Akhirnya semua terbayarkan. Kita semua bisa dapat juara 4. Yeay, hebat. Berarti nanti ke depan-depannya siapa tahu kita bisa juara 3, juara 2, apa juara 1 gitu ya. Berarti nanti kita ke depannya kita bakal melayani bareng-bareng lagi. Oke? Harus lebih semangat lagi ya. Untuk ukuran baru pertama kali kita melayani di umum itu udah luar biasa, udah keren banget. Kalian semua hebat banget. Mantap. Oke. Nah, untuk memulai tahun 2022 ini, kita sama-sama mau belajar bagaimana caranya menjadi anak yang setia. Kita mau belajar dari siapa sih gitu. Oke, nah udah lama ya kayaknya seminggu kemarin kita nggak ketemu, kita nggak saling ngobrol, kita nggak saling sharing gitu. Tapi aku yakin kita semua pasti akan terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Gitu. Kita sebentar ini kita main dulu, kita sedikit bermain gitu ya. Kita main tebak-tebakan suara hewan, oke? Kita main tebak-tebakan suara hewan. Jadi nanti Cici akan akan kasih tahu nih, kira-kira ini suara hewan apa, kalian tebak ya ini hewan apa gitu. Si yang udah nggak boleh lagi ya? Apa? Yang udah jawab nggak boleh lagi jawab ya? Bebas, jawab asal aja, karena ini kita cuma main sedikit sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti akan ada hubungannya juga gitu. Nah, kalau suara binatangnya kayak gini, kuk, 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 itu suara apa? Itu guguk. Anjing. Nah, guguk tuh apa ya? Guguk tuh hewan apa itu? Anjing. 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 Iya Itu benar. iya betul. Hebat semuanya tahu. Tapi kayaknya kalau semuanya nanti yang Cici bakal kasih suaranya pasti kalian semua bakal tahu deh. Terus yang kedua, suara apa itu? Sapi. Ayo. Sapi. Sapi apa kambing? Sapi. Ayo. Suaranya sapi apa kambing itu sapi. Enggak, tadi itu paus. Kalau sapi minumnya susu apa? Sapi minumnya apa? Susu. Minumnya susu. Sapi minum susu. Tapi minumnya itu. Kopi. Minumnya apa ya? Makannya jerami. Kopi. Kayaknya minumnya cairan dari iya. Minumnya kopi tahu.
tahu. Ada yang bercanda. Kopi. Masa minum kopi? Ya, itu. Kasian dong kalau minum kopi. Tapi Lanjut. minumnya teh. Laut. Sapi minum. Oke, kita skip pembahasan tentang sapi minum apa. Kita lanjut lagi gamesnya. Kalau binatang ini, itu apa? Monyet. Monyet. Bahasa Mandarinnya monyet. Soalnya nggak tahu ya. Kera. Oke. Terus suara apa lagi ya? Kalau yang diem aja. Ikan. Yang diem aja nggak ada. Kubu-kubu. Ya betul. Ikan nggak ada suaranya. Terus ada binatang apa lagi? Yang berbulu, kupingnya panjang. Oh, itu Pedang. gajah. Kelinci. Ular berbulu. Kelinci. Kelinci, betul. Siapa tadi yang jawab kelinci? Ikan dori. Ikan badut. Iya, ikan semuanya bisa sih. Tapi yang kupingnya panjang adalah kelinci. Nah, berarti semua hewan itu tuh banyak uniknya ya. Ada yang suaranya kuk-kuk-kuk, ada yang suaranya ada yang suaranya mu, kayak gitu. Banyak banget keunikan dari setiap hewan. Bahkan ada yang nggak bersuara sama sekali, tapi dia hidup. Wah, ternyata memang ciptaan Tuhan luar biasa gitu. Dan uniknya, hewan pun juga bisa setia dan taat gitu pada majikannya. Contoh hewan yang paling setia apa, yo? Guguk. Kucing. Yes, betul. Iya, betul. Hewan yang paling setia itu adalah anjing. Nah, apa di sini yang punya guguk? Dulu aku punya guguk, tapi sekarang enggak. Nah, ya, oh iya, Adin punya si Moka namanya. Nah, kita mau belajar, pengen tahu nih anjing setianya kayak apa gitu ya. Nah, dulu tuh aku punya papaku punya opa, berarti itu opa aku gitu ya. Nah, opa aku tuh punya anjingnya tuh pintar banget, anjingnya tuh mau nurut, kalau disuruh duduk dia duduk, kalau disuruh berdiri dia berdiri, kalau misalnya dilempar mainan dia bakal ambil mainannya. Kalau disuruh nyuci Pada bisa suatu nggak? ketika, waduh, nggak bisa dong kalau disuruh nyuci. Kerja terus kan kalau pabrik bisa nggak? Kalau disuruh ngopi? Ya mana bisa dong. Kan anjing bukan manusia. Masa anjing investasi pabrik? Nah, kita lanjut lagi ke ceritanya. Pada waktu dulu tuh ya, anjingnya opaku itu setia banget. Bahkan sampai dulu ya, aku diceritain sama papaku, opaku itu sakit. Dia masuk rumah sakit. Wah, anjingnya tuh sedih banget. Anjingnya tuh bener-bener kehilangan gitu. Dia takut kalau opaku tuh dipanggil Tuhan. Ternyata benar. Gak lama kemudian opaku dipanggil Tuhan. Terus lalu anjingnya lari dari rumahnya, dulu rumahnya ada di kampung gitu ya. Dari rumahnya ke rumah sakit. Dia lari-lari cuma pengen lihat opa aku untuk yang terakhir kalinya. Wah, dia tuh bener-bener setia banget sama opaku. Kenapa dia bisa setia sama opa aku? Karena dia itu tahu kalau tuannya itu sangat menyayangi dia dan tuannya itu sangat amat mengasihi dia. Kalau misalnya anjingnya kelaparan, dikasih makan. Anjingnya haus, dikasih minum. Anjingnya mau main, diajak main gitu. Pokoknya intinya anjingnya tuh tahu banget kalau misalnya si opaku tuh benar-benar sangat mengasihi anjing itu. Wah, adik-adik, kalau kita ini ya mau belajar, anjing aja bisa setia sama Tuhannya. Kira-kira gimana nih kita manusia yang pintar, punya akal budi, yang bisa jalan, punya tangan dan kaki, terus bisa berdiri, bisa sekolah. Apakah kita akan setia sama Tuhan kita atau sama Tuhan Yesus?
pasti kita bisa setia, harus bisa setia sama Tuhan Yesus gitu. Nah, mari sama-sama kita mau belajar dari Alkitab gitu. Hari ini kita akan belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel. Nah, dari bangsa Israel ini kita akan belajar bahwa bukti penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas mereka itu sungguh amat nyata gitu. Kira-kira kalian masih ingat nggak ya apa yang udah Tuhan lakuin buat bangsa Israel? Kalau kalian mungkin ada yang lupa-lupa atau kalian mungkin ada yang belum tahu gitu. Nih, Cici kasih tahu. Nah, Tuhan itu membebaskan bangsa Israel tanah perbudakan di Mesir. Wah, orang kan kalau dibudak gitu disuruh jadi disiksa, terus abis kayak gitu disuruh bekerja, itu kan gak enak banget gitu ya. Tapi Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan yang ada di Mesir. Terus yang kedua, contoh yang kedua Tuhan apalagi sih ngelakuin buat bangsa Israel? Yang kedua itu Tuhan menyertai perjalanan mereka di padang gurun. Wah, padang gurun kan, kayaknya rasanya tuh panas gitu ya. Gak kayak sekarang banyak mall atau apa gitu. Tuhan tuh menyertai mereka. Jalannya gak cuma 2 hari, gak cuma 3 hari, tapi Tuhan sertai mereka selama 40 tahun. Wah, siapa di sini yang udah umur 40 tahun? Nggak ada. Kalian bayangin aja 40 tahun itu gimana ya? Jalan ke padang gurun gitu. Kita jalan baru di mobil 1 hari aja rasanya capek banget, punggungnya pegel gitu. Ternyata Tuhan akan selalu sertain mereka selama 40 hari mereka perjalanan gitu. Tuhan memelihara mereka dan mencukupkan kebutuhannya mereka gitu. Mereka nggak kekurangan makanan, mereka nggak kekurangan pakaiannya pun juga masih bagus-bagus gitu karena Tuhan sertai. Padahal ya kalau dipikir-pikir 40 tahun jalan-jalan kayak gitu, kalau misalnya makannya nggak cukup, pasti rasanya susah banget tuh. Tapi di sini Tuhan memelihara dan mencukupkan kebutuhan mereka. Gitu. Dan bahkan sampai ke sepatu-sepatunya aja Tuhan tuh berikan, Tuhan pasti pelihara gitu. Jadi kakinya nggak kesakitan gitu. Padahal mereka berjalannya selama 40 hari dan itu di padang gurun. Bukan di tempat yang adem kayak sekarang nih ada ada lantai. Dulu tuh nggak ada, pasir, panas. Gitu. Nah, dari hal-hal tersebut, itu adalah bukti dari pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Gitu. Lalu, supaya bangsa Israel bisa taat kepada Tuhan, Musa menyampaikan perintah gitu kepada bangsa Israel lewat supaya bangsa Israel tuh bisa mentaati Tuhan dengan cara mereka setia kepada Tuhan. Lalu Musa berkata, "Hai bangsa Israel, lakukanlah perintah Tuhan itu dengan taat dan setia." Gitu. Mereka disuruh mengingat nih, kalau bukti Tuhan kepada mereka itu sungguh nyata dan sungguh luar biasa. Maka dari itu, Musa meminta bangsa Israel untuk membalas kebaikan Tuhan itu dengan taat dan dengan setia. Karena mereka bingung, gimana lagi ya cara aku bisa membalas kebaikan Tuhan? Lalu Musa memberikan memberikan perintah makanya supaya membalas kebaikan Tuhan dan bersyukur gitu kepada Tuhan. Musa menyuruh bangsa Israel untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Nah, Musa juga mengingatkan bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka itu pasti nggak akan kekurangan. Jadi bangsa Israel tuh akan selalu disertai dan selalu ditolong oleh Tuhan gitu. Makanya Musa selalu mengingatkan bangsa Israel bahwa bukti pemeliharaan Tuhan itu atas hidup mereka selalu nyata dan selalu ada gitu untuk mereka. Karena itu bangsa Israel harus bersyukur kepada Tuhan, salah satu caranya dengan setia dan menaati perintah Tuhan gitu. Karena kita gimana sih cara membalas kebaikannya Tuhan? Tuhan udah baik banget, kasih kita nafas kehidupan, kasih kita sehat, kasih kita makanan yang setiap hari kita makan gitu. Banyak banget ya udah Tuhan berikan gitu. Rasanya kalau kita mau balas satu persatu susah banget ya nggak sih? Ada nggak yang bisa balas kebaikan Tuhan?
kayaknya susah ya kita mau balas satu-satu. Masa iya kita kasih makanan lagi ke Tuhan? Tuhan sebenarnya tidak butuh itu gitu. Tuhan hanya pingin kita setia dan kita taat kepada Dia gitu. Jadi kita harus belajar dari Musa dan bangsa Israel supaya kita bisa bersyukur dan membalas kebaikan Tuhan dengan cara kita setia dan mentaati perintah Tuhan gitu. Nah, kita harus sama ya seperti bangsa Israel. Walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih umurnya masih umur 6 sampai umur 12 tahun apa 10 tahun. Jangan khawatir, jangan takut gitu. Kita tetap masih bisa setia dan mentaati Tuhan gitu. Nah, gimana sih kira-kira caranya biar kita bisa setia dan mentaati Tuhan? Caranya adalah kita bisa membaca Alkitab setiap hari. Yang kayak tadi lagu yang sudah dibawakan oleh Kak Aurel. Kalau yang belum bisa baca, bisa minta bacain ke papa mamahnya gitu. Buat buat minta dibacain. 1 hari 1 ayat, baca ayat Alkitab gitu. Terus contoh yang lain, mengasihi siapapun. Nah, di Alkitab tertulis supaya kita bisa mengasihi siapapun juga. Nah, kita bisa mengasihi papa mama, mengasihi adik, mengasihi teman-teman, gitu. Kita harus mengasihi mereka. Jadi kita nggak boleh musuhan, kita nggak boleh benci orang lain, kita nggak boleh berantem sama teman, tapi kita bisa harus saling mengasihi gitu. Walaupun mungkin kalau sama orang yang kita nggak suka gitu ya, misalnya di sekolah kita ada temennya nyebelin, suka nyontek gitu, kan rasanya nggak seru gitu ya, kayak sebel banget karena mereka nyontek tapi dapat nilainya bagus. Tapi kita nggak boleh musuhan sama mereka, kita nggak boleh benci sama mereka, tapi kita cuma perlu mengasihi dan mendoakan dia supaya dia bisa berubah, supaya dia bisa ikut taat akan perintah Tuhan juga gitu. Nah, terus apalagi contohnya kalau mau setia sama taat gitu akan perintah Tuhan? Contohnya kalau di rumah juga bisa bantu-bantu orang tua. Nggak boleh bikin orang tuanya pusing. Kalau ada mainannya berantakan, diambil. Dibersihin lagi. Jadi habis main, sekali main langsung beresin. Mau main ke tempat yang lain, pindahin, terus mainin lagi, diberesin lagi gitu. Terus apa lagi ya contohnya? Selalu berdoa kepada Tuhan. Siapa di sini yang tiap hari rajin berdoa? Siapa di sini yang tiap hari rajin berdoa? Mau pagi, mau siang, mau malam, mau doa makan, mau doa kalau pergi. Ada nggak yang seperti itu? Jefta. Mantap Jefta, pinter. Oke, Jovanka, thank you. Terus siapa lagi yang selalu rajin berdoa? Cici yakinlah semua anak malam minggu yang ada di PKMI Pengharapan pasti semuanya rajin berdoa, semuanya pinter-pinter. Doa tuh hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan gitu. Jadi nggak boleh males ya buat berdoa kepada Tuhan ya. Harus rajin-rajin berdoa gitu. Walaupun mungkin doanya masih sama-sama itu-itu aja. Nggak apa-apa, nanti pelan-pelan doanya sedikit-sedikit dirubah sampai nanti bisa berdoa dengan baik, lebih baik lagi gitu, nanti semakin besar gitu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita semua masih kecil, masih muda lah kayak gitu, kita harus tetap bisa belajar untuk mentaati dan setia akan perintah Tuhan, setia sama Tuhan gitu. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengecewakan hati Tuhan. Kan itu nggak baik ya, nanti Tuhan bakal sedih kalau misalnya lihat kita menjadi anak-anak yang tidak turut akan perintah Tuhan gitu. Nah, aku mau tanya nih ke adik-adik semua. Di tahun baru ini, di tahun 2022, kira-kira kalian ingin melakukan apa sih untuk hidup kalian gitu? Apakah kalian ingin menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi? Melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Nafas.
Ya, nafas. Oke. Diberikan kesehatan kali ya maksudnya. Kalau nafas mah puji Tuhan kita semua masih bisa nafas ya sampai hari ini gitu ya. Semoga 2022 semuanya bisa sehat, diberikan nafas gitu. Terus sama Jeff tadi bilang apa? Mau melakukan hal yang lebih baik lagi gitu. Terus apa lagi? Tujuan mau melakukan apa di tahun 2022 untuk bisa menjadi anak Tuhan yang setia dan taat? Mungkin ada yang mau belajar untuk rajin baca Alkitab? Atau mungkin ada yang mau belajar untuk selalu bantu orang tua di rumah? Ada nggak? Cecil? Cecil? Cecil 2022 mau ngapain Cecil? Hehehe, malu dia. Nah, apapun yang akan kalian lakukan di tahun 2022, berdoa ya supaya Tuhan akan terus selalu menolong kalian. Dan apa ya, kalian juga harus belajar untuk selalu setia dan taat akan perintah Tuhan gitu. Dimulai dari tahun ini, belajar sama-sama ya. Dari hal-hal yang kecil yang tadi udah dikasih contoh gitu. Tapi pelan-pelan akan tambah dan kita akan jadi anak Tuhan yang luar biasa. Seperti itu. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Ulangan 8 ayat 11a. Cici ketik aja kali ya di sini. Karena Cici nggak ada slide-nya. Sebentar ya. 8 ayat 11. Melupakan apa ya? Nah, masuk nggak? Ayat hafalannya itu ada di Ulangan 8 ayat 11 di chat. Bisa baca nggak? Bisa. Mikaela bisa baca nggak? Bisa. Ada yang mau bacain atau kita baca bareng-bareng dulu yuk? Ulangan 8 ayat 11a. Oh sorry, ini Cici ganti ya. Kita ganti jadi Ulangan 8 ayat 11a. Ulangan 8 ayat 11a. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Wah, ayatnya gampang nih. Simple, dikit. Tuh. Tapi bisa menjadi pengingat buat kita bahwa di tahun 2022 ini kita jangan sampai melupakan Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Tapi kita harus bisa harus bisa selalu taat dan setia kepada perintah Tuhan, kepada Tuhannya juga gitu. Ada yang mau coba menghafal? Jefta? Ayo Jefta. Oke. Mau nggak? Ulangan 8 ayat 11a. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Aku, Ci. Yes. Mantap, Jefta. Oke, Adin. Ulangan 8 Ayo, Adin. ayat 11a. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Oke, terima kasih Adin. Cecil, mau coba Cecil? Marco mukanya mana nih Marco? Yaudah. Ulangan 11. Kebalik. Ingat dulu. Oh iya, Oke. Ulangan 8 ayat 11. Cecil dulu deh, mau Sil, ayo Sil. Oh, Pak. Janganlah lupa sama Tuhan Allahmu. Nah. Hati-hatilah. Jangan di sini gitu ya. lupakan. Supaya jangan engkau lupakan Tuhan. Ulangan 8. Oke, nanti Marco hafalin lagi ya.
Hati-hatilah supaya jangan lupa Ulangan 8. dengan Tuhan Allahmu. Jangan. Oke, mantap. Terima kasih Marco untuk kerja kerasnya. Kamu selalu hebat kalau dalam menghafal. Cici tahu pasti Marco, walaupun Marco nggak kelihatan mukanya, pasti Cici tahu Marco ngadep ke belakang gini. Ya kan? Mantap. Iya. Cecil, ayo Cecil, kita coba Cecil. Ayo Cecil. Dibantuin Papa. Ulangan. Ulangan 8 ayat Berapa? 11. 11 11. A. Isinya apa? Hati-hatilah. hati-hatilah Jangan melupakan Tuhan Allah. Tuhan Allahmu. Oke, diingat ya Sisil, jangan melupakan Tuhan Allahmu gitu. Terima kasih Sisil. Ferin mau coba Ferin? Ferin? Oh enggak, rambutnya. Kalau Mikaela sama Misha mau coba? Oh enggak ada anaknya. Oke, enggak apa-apa. Nanti Mikaela sama Misha ayat hafalannya diingat-ingat aja ya. Oke, nah berarti ingat ya, di tahun 2022 kita harus bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, bisa menjadi anak yang lebih taat dan lebih setia kepada Tuhan lagi, dan jangan sampai kita melupakan Tuhan Allah kita gitu dalam hidup kita gitu. Mau main boleh, mau pergi-pergian, jalan-jalan boleh, mau seru-seruan gitu boleh, asalkan perintah yang ini nih, yang tadi ayat hafalin sudah kita hafalin bareng-bareng, jangan sampai dilupakan ya teman-teman, adik-adik. Oke deh, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman hari ini. Aku kembalikan kepada Kak Aurel. Oke, makasih Cicepi buat firmannya. Kita sama-sama satu dalam doa ya. Kita tutup firman pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Cicepi. Kiranya apa yang Cicepi sampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan hanya didengar saja. Engkau yang berkati kami untuk seminggu ke depan, sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, hai dalam nama-Mu. Dan sekarang kami ingin pulang ya Tuhan, ingin beristirahat dan melakukan aktivitas kami kembali. Engkau yang sertai. Terima kasih ya Tuhan, hai dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kalian pergi, kita sama-sama foto yuk. Kayak semuanya, kameranya boleh. Oke. Marco, mana muka gantengnya Kak Marco? Oke, emang udah open game semua. Ferin nggak mau di lalala kok ditutup.